Menurut kamu siapa orang yang memberatkan kesaksianmu sehingga kamu di penjara? Sudirman. Hah? Sudirman. Saya nggak tanya. Siapa? Dan ternyata kalau kalian pengen tahu dalang yang sebenarnya yang membuat Saka Tatal dibunuh di penjara ancaman 8 tahun, itu adalah lawyernya sendiri. Dan bukan Titin saja, saya kupas di sini. Dan ternyata kalau kalian pengen tahu dalang yang sebenarnya yang membuat Saka Tatal dibunuh itu adalah lawyernya. Dibunuh karakternya, dibunuh kebebasan hidupnya dengan dipenjara ancaman 8 tahun. Itu adalah lawyernya sendiri. Dan bukan Titin saja, saya kupas di sini. Silahkan kalian rekam dan saya mempertanggungjawabkan secara hukum pernyataan saya. Jadi begini, awalnya kita agak ada sedikit cekcok. Yang kita laporkan ke Polres Cirebon itu adalah 6 orang akhirnya kan, ternyata yang kita laporkan 4 akhirnya kan gitu. Ya udah tahulah nama-namanya siapa di media ya. Terus Bu Titin keberatan dengan harus melaporkan Sudirman. Setelah saya cek ke keluarganya, Sudirman itu memang ada keterbelakangan kecerdasannya. Dalam tanda kutip, mohon maaf, mudah-mudahan saya tidak menjudgment dia secara body shaming, agak sedikit idiot kan begitu. Tapi justru dengan saya melaporkannya Sudirman, maka akan terjadi pemeriksaan bahwa Sudirman itu dalam tekanan. Masa sih orang idiot? Masa sih orang dihukum gara-gara orang idiot kan begitu? Terus ada kekecewaan yang sangat besar sekali yang saya rasakan sekarang. Saya nggak sebut ini ya, hostnya tuh Faktual News itu sampai tahu saya kerja mati-matian 2 jam kan gitu. Sampai akhirnya saya benar-benar kecewa sekali sahabat. Nah disinilah letak pasal 1 ayat 3. Negara kita negara hukum. Masyarakatnya jangan cuma tahu saja, harus paham hukum, apalagi lawyer. Nah sekarang lawyer mau beracara tidak mengerti hukum acara. Bingung saya jadinya. Setelah saya pastikan, tadi saya ke pengadilan, agenda saya tadi setelah saya membuat surat kuasa, saya ke pengadilan, lalu ke rumah Saka, ke pengadilan kembali karena pengadilan juga tebal sekali katanya Pak, ini harus di print. Jadi begini sahabat, ketika saya mempertanyakan kepada bagian Kabag Hukum di Pengadilan Negeri Kota Cirebon, apakah Bapak mengetahui ada seorang advokat dari Saka Tatal yang datang meminta salinan? Belum ada Pak. Coba bayangin, mohon maaf ya. Saya sedikit berbahasa metafora, begitu gobloknya, begitu bodohnya seorang advokat yang sudah berpengalaman selama 8 tahun, petikan dari putusan pengadilan kasasi itu dia nggak tahu. Astagfirullahaladzim. Ini kalau saya buka di media mainstream yang tadinya orang berempati sama si Bu Titin, akhirnya akan membenci. Karena apa? Begitu bodohnya gitu loh. Dan di situ ada doktor salah satunya itu. SMA yang menggandeng Titin juga. Bodoh sekali. Sampai saya tadi agak sedikit bersih tegang di pengadilan negeri. Akhirnya alhamdulillah dengan kerjasama yang baik, akhirnya dokumen itu sudah dari saya. Ya, dokumen itu dari kami, maksud saya, untuk saya pelajari. Dan kawan-kawan kemarin kan bertanya, kenapa nih Bang Edelo, Bang Kris, Bang Farhat gitu kan, kenapa nih mau peninjauan kembali kok harus acara akan. Orang kalau nanya begitu nggak ngerti hukum. Kayak mana saya mau bikin peninjauan kembali, sementara petikan putusan aja belum kami ambil. Ya kan, saya kasih tahu sama kawan-kawan sebagai ilmu, mungkin yang sudah paham, untuk mengingatkan yang belum paham begini sahabat. Peninjauan kembali itu adalah, saya nggak bicara pasal ya di sini, adalah menggugurkan, meniadakan, membantah dan menghilangkan semua dan menyalahkan semua keseluruhan, tidak tersisa 1% pun argumentasi hukum yang terjadi di pengadilan waktu Saka Tatal diadili. Kenapa disebut PK itu upaya luar biasa? Karena memang luar biasa. Sangat luar biasa sekali sulitnya ya. Nah, alhamdulillah kan dengan mencabutnya beberapa keterangan saksi dan sebagainya, kami sangat pede. Dan setelah baca petikan putusan pengadilan, ya mohon maaf gitu kan. Mungkin mohon maaf, kalian kalau sudah tahu identitas saya, bisa cari di YouTube. Saya adalah salah satu lawyer
yang membuat ketua majelis hakim meminta maaf. Karena apa? Ya kayak tadi bilang saya pembicaraan kawan-kawan, ya pengadilan nggak salah ini segala justru mafia terbusuk di Indonesia itu udah mafia hukum itu di mereka gitu loh. Kenapa saya bilang busuk? Kalau manusia bikin kesalahan manusiawi ya. Tapi kalau hakim bikin kesalahan dia waktu wakil Tuhan. Disebutnya yang mulia, bapak dia yang mulia kalau bikin kesalahan ya. Nggak ada cerita bikin kesalahan kalau bikin kesalahan kan gitu. Nah, maka selanjutnya sahabat, mohon maaf saya agak panjang biar tidak saya memberikan suatu aksiologi nilai tidak logikal falasi, tidak logika yang menyesatkan ya. Kalian boleh cek integritas saya sama hostnya. Jujur saja pertama naik di sini saya diragukan sama orang, bahkan dibully kan. Setelah hostnya tahu siapa saya, akhirnya oh ya bang, abang adalah orang yang sebenarnya. Dan saya buktikan di Cirebon itu saya benar gila-gilaan gitu kan. Nah, selanjutnya saya melihat di sini ada unprofesional dari lawyer sebelumnya. Akhirnya saya membuat kesimpulan yang membuat Saka Tatal itu di penjara itu ternyata bukan kesalahan hakim, kesalahan penyidikan juga. Ternyata lawyer yang lama juga. Saya bisa membuktikan secara yuridis, secara argumentasi akademik, silakan ya. Karena saya sudah saya kasih itu kisi-kisinya. Dan kenapa sekarang seorang Ibu Titin yang awalnya membela Saka habis-habisan, kenapa dia sekarang mau berpindah dengan Pak Oto Hasibuan untuk membela Sudirman? Nah, terus ada ancaman kepada kami karena Sudirman itu salah satu orang yang kami laporkan ke Polres Kota Bogor. Seandainya kalau Bapak melaporkan Sudirman, saya mundur. Lah sekarang bagaimana ceritanya Bu Titin bisa dua kuasa? Otomatis harus mundur. Jadi mundurnya Titin itu bukan dia mengundurkan diri seolah-olah dipecat secara tidak hormat oleh tim lawyer kami ya. Saya juga sedih. Saya juga sedih kenapa? Ya Allah ya Robi, Bu Titin itu orang yang ikhlas, orang yang hebat, berjuang gitu kan. Begitu sahabat mengerti artinya kecerdasan, orang bodoh itu tidak ada gunanya di dunia ini ya. Meskipun dia itu lemah lembut, oh saya lawyer kampung. Ya sekarang dia biasa main bola di antar kecamatan. Nah sekarang dia mainnya di Senayan, ditonton orang banyak kan gitu. Bisa tahu kapabilitas pemain seperti apa. Oh, ini gak bisa masuk lapangan kayak begini. Itu bukan saya menjudgment dia, tetapi situasional fakta hukum yang terjadi itu seperti itu. Bahkan mohon maaf, apabila besok Titin tidak meminta maaf kepada tim kami, ya karena kami udah sangat capek gitu kan. Anda indikasi pelaporan untuk Titin dengan pasal penipuan. Nah, catat ya, kita sudah pegang barang buktinya. Ini makin melebar kemana-mana. Tapi maksud saya, kalau Bu Titin itu benar-benar orang yang legowo, orangnya yang ikhlas, janganlah menjual kasus kemana-mana. Dia udah banyak berjanji sama lawyer senior. Bang, ini kalau dibuka sama Bang RD loh, dibuka sama Bang Kepala Tebas, mereka nggak bakalan mampu. Karena saya menyimpan dokumen semua yang dibutuhkan. Memang betul. Kejahatan Titin yang kedua. Begitu saya sampai jam 1 malam saya hubungin hostnya nih ya. Jam 1 itu sahabat, laporan untuk 5 orang yang kita laporkan itu harusnya sudah terjadi laporan polisi. Tapi kenapa? Tiba-tiba dari jam setengah 10 udah menghilang. Handphonenya checklist 1. Saya punya dokumen tuh disampaikan sama hostnya. Saya ke rumahnya itu dikunci kan gitu. Padahal yang kita butuhkan itu kan barang bukti dari mereka kan. Akhirnya kan mempersulit obstruction of justice. Dia menghalangi investigasi dan penyidikan kepolisian dengan kami kan gitu. Nah, sekarang nama Titin sudah disuspend di Pengadilan Negeri Cirebon. Karena apa? Saya punya percakapan pembicaraan yang ditanyakan langsung kepada Bu Titin. Bu Titin, kenapa Anda tidak memberitahukan kepada pihak pengadilan atau tidak datang sekaligus ke pengadilan atau tidak meminta putusan salinan? Apa coba statement dia? Ya saya kan harus ke pengadilan harus bayar katanya. Kamu benar ngomong kayak gitu. Dan saya buka semuanya tadi di pengadilan bahwa Kabag nggak ada bayar. Dan saya sudah publikasikan kepada media bahwa pengambilan berkas apapun di pengadilan negeri manapun itu tidak ada bayaran. Kalau ada bayaran silakan laporkan kepada kami ya. Nah jadi sahabat mendapatkan informasi yang sangat teraktual di Faktual News. Memang faktual. Oke selanjutnya. Jadi sudah 2 poin tadi ya. Nah selanjutnya
mulai besok Titin sudah bukan lawyernya Saka Tatal, dia sudah akan menerima surat kuasa hukum dari Sudirman ya. Nah, itu tapi wajar-wajar saya sah-sah saja kan begitu. Tetapi saya menginginkan berpisahnya Bu Titin itu tidak meninggalkan hal-hal yang membuat kami sakit hati. Nah, ucapan saya bisa dibuktikan ketika nanti ada pertanyaan. Oke, selanjutnya langkah hukum apa yang akan kita lakukan? Luar biasa. Ya, luar biasa sekali. Jadi dari petikan putusan pengadilan tersebut, dari berita acara pemberitaan segala macam gitu kan, saya sudah menyimpulkan saya sebagai lawyernya Saka Tatal 70% PK diterima. Saya nggak mau ngomong 90% bos, karena saya nanti disangka orang sombong ya. 70% PK diterima. Ingat wawancara kemarin saya di televisi bahwa saya menyampaikan ya, 1, Saka sudah bebas. Saka sudah menghirup udara sebar. Tapi ucapan yang dia kemukakan kemarin di media itu adalah suara ilahi. Suara jiwa dia. Dia memiliki jiwa korsa kepada sahabat-sahabatnya yang tidak mengenal satu sama yang lainnya. Jadi kalau Titin sekarang masih meyakini itu adalah kecelakaan. Tetapi kan yang terjadi dalam kasus ini adalah extraordinary crime. Kejahatan yang sangat luar biasa sekali sahabat. Kenapa? Hilangnya kebebasan, kemerdekaan anak-anak gitu loh. Ini sidangnya bukan menyebut nama anak yang bernama Saka gitu kan. Memang masih di bawah umur, sidangnya juga nggak dibatasi kan begitu. Nah selanjutnya, biar saya nggak terlalu panjang gitu kan. Apa yang terjadi ketika PK diterima? Ya, nah saya cuman pingin kalau anda punya persepsi, kalau Anda punya praduga, kalau Anda punya intuisi bahwa oh ini nih, ya cuman bilang nanti banyak bintang coklat yang berjatuhan. Ya, kenapa bintang coklat? Itu fakta hukumnya. Mohon maaf, ayahnya almarhum korban sudah dipintai keterangan. Ya kan, turunlah para dukun, para paranormal, terus nenek-nenek cerewet segala macam, jadi laku jualan ini kan begitu. Tapi ketika ini benar-benar diuji secara yuridis bahwa PK kita diterima, bayangin ya, hakimnya, kejaksaannya, polisinya, dan ini yang kita tunggu. Jadi kalian kalau melihat manusia, sahabat, orang-orang yang kalian kenal, jangan lihat dari ngomongnya. Kalau ngomongnya, ya saya mah mohon maaf, itu orang tukang tipu, orang kayak begitu, terlalu sopan. Orang itu tegas gitu loh menyampaikan itu. Nah, kenapa kita tertipu? Kalian tertipu semuanya, netizen tertipu semuanya, dan seluruh Indonesia, lawyer-lawyer yang ramai di media TV, baru di Faktual News yang menyampaikan tegas seperti saya. Dan boleh apa yang terjadi? Dan saya bisa memperlihatkan bukti surat kuasa hukum bahwa Titin sudah tidak ada bersama kami. Oke host, sekian dulu, mudah-mudahan informasi saya bermanfaat dan yang mendengarkannya bisa memberikan informasi kepada saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air untuk membuka pikiran kita bisa menjadi cerdas dan berhenti menjadi orang bodoh. Indonesia bersama-sama seorang penegak hukum yang namanya advokat harus bersahabat, harus bersaudara untuk menegakkan keadilan untuk rakyat demi keadilan, dan kita menjalankan Pancasila juga kaidah-kaidah hukum yang benar untuk Indonesia generasi ke depan lebih maju. Terima kasih host. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.